plus ya kaget juga sih sebenarnya. Mereka nggak bawa sofa by the way. Mereka pakai 2 controller. Mereka akan coba gua rasa untuk 2 controller ini ya main poking ghosting PHP kalau kata Jamal, PHP gaming. Apalagi ini ada bind, ada teleporter. Jadi main rotasi sih kebanyakan ini. Ya, tapi kayaknya pengen di apa ya? MITH pengen nunjukin kalau lu pengen main setup ya. Gua nggak cuma bisa nembak, bro. Nih, gue bawa nih 2 tools istilahnya mungkin ya, 2 agent yang bisa bikin mereka melakukan banyak setup, banyak variasi di sana mungkin ya. Jadi MITH kayaknya udah nggak terlalu bergantung sama otot lagi. Mereka pengen membuktikan kalau mereka juga punya banyak kartu gitu di kantong mereka. Dan ini dia dari pistol run yang pertama di mana MITH akan bermain sebagai attacker dan Cerberus bermain sebagai defender. Berkumpul di arah A-shot para pemain dari MITH dan langsung masuk. Lu lihat setup begitu cepat tapi terhenti oleh sebuah gravity well dan masih bisa masuk ke daerah pocket dari Kadum. Coba untuk bermain di balik smoke dan langsung ada planting tapi langsung dipecahin. Dia udah standby karena memang sudah terlalu default setup wall seperti itu. 1 balok sudah pecah, planting memang dilakukan tapi sudah ada 5 pemain yang bersiap sedia untuk melakukan retake kali ini. Akashi berdua masuk pada U-hole-nya. Sudah ketahuan langsung di smoke lagi, ada aftershock juga harus mundur. Tapi Cerberus sudah mendapatkan 2 kill. Masih ada refrag akhirnya dari Dalen. Tapi Kongaret main dari atas. Tidak mampu mendapatkan 1 kill tersebut. Diffuse sudah setengah. Jadi 2 melawan 2 sekarang posisinya sudah ketahuan. 1 pemain di arah short, Dalen nge-swing. Tapi sepertinya terlalu banyak angle yang harus dilihat. Dan crossfire yang perfect tadi dari Cerberus. 1-0. Awal yang cukup meyakinkan menurut gua, Prof. Iya, ngeri banget kalau lihat setup simple dari MITH. Mereka gunain toxic screen, smoke 2, langsung barrier off. Ya, kita tahu juga mereka kagak pakai sofa, jadi emang langsung simple play tersebut tuh harus banget bisa nge-spike plan. Namun in the end, Cerberus sih clean banget. Walaupun gue pusing tadi, ini kok ada smoke tiba-tiba bunuh 2, bunuh 3, gue nggak lihat apa-apa. Tapi little detail yang gue lihat sedikit tadi, seorang Kisi buka aftershock mempermudah dapetin entry, and in the end Cerberus dapetin trade demi trade-nya. Walaupun MITH ini agent composition mereka jelas, mereka bakal condong mainin postman plus di defendernya nanti. Oke, yap. Yang penting masuk nge-plan aja kan, goals dari mereka. Nanti masalah postman baru mereka pikirin dengan lebih matang gitu. Tapi U-hole akan coba di kontes. Kadum dia lari dengan adanya buff dari Steve Beacon, tapi tertumbangkan 1 demi 1 dan itu dia spray Spectre yang memang sulit untuk dilakukan dan dijaga. 2 melawan 4 sekarang hanya bermodalkan klasik-klasiknya dari Alone, Phyllis dan juga Dalen akan diusir dengan aftershock. Easy kill untuk Red Naval, menyisakan Alone Feel seorang diri di arah shower. Neng pengen mandi pagi-pagi tapi udah ketahuan sama Kishi, langsung disamperin 2-0. Cukup cepat dan ya masih cukup meyakinkan untuk Cerberus Esports. Iya, masih nggak ada masalah, masih santai juga Cerberus nahan. Mereka 3 player, jadi emang dari tim MITH mau buang round doang. Yang menjadi pertanyaan di next roundnya sih, gue pengen tahu gimana mereka bisa dapetin informasi yang bener-bener akurat. Ini kalau agent composition dari MITH seperti ini, menandakan mereka tuh harus kuat aim. Mereka nggak butuh informasi, yang penting nembak kuat, nanti mainnya simple play, setup, execute, dan post plan. Dan nembaknya juga harus kuat lagi-lagi. Dan lihat sekarang, Cerberus akan melakukan push, ditungguin sama Kongaret. Dia main sabar, keluarin flash, connect, dan memaksa 2 player dari tim. Cerberus mundur. Ini bagus banget defaultnya diperunjukkan oleh tim MITH. Ya nice rate, nice default sih, karena biasanya dengan adanya Spectre mereka coba untuk main lebih kuantitas, mungkin coba untuk main jarak dekat dan ditungguin tadi sama Kongaret. 1 kill sudah didapatkan. Masih ada 4 pemain lagi dari Cerberus Esports, tapi di arah bilongnya juga sudah diisi. Akan banyak variasi mungkin meskipun simple play, tapi sekali lagi memang mereka cukup bergantung sama aim. Dan sekali lagi apakah akan bisa ditahan arah longnya? Ada nice fault line, apakah bakal di swing dan benar nice di swing? combo. My god! Wow. Daikyo mendapatkan 2 line up shot dengan Spectre spray-nya. Dan bahkan mungkin yang ketiga, 1 pemain sudah terdeteksi ada di arah long, tapi Kadum sudah mendapatkan 1 kill lagi dan tiba-tiba saja langsung rata 3 dari Cerberus Esports. Dan Akashi seorang diri 37 HP tentu sulit. Sudah diisi arah kabinya oleh Kadum menjadi 2-1. Cukup mengerikan.
tapi dengan satu jentikan jari, satu kedipan mata, dibalikan keadaannya menjadi 2-1 sekarang. Ya, gue kaget barusan. Baru gue muji-muji, oh ini bagus banget follow up-nya. Satu di tag dari trademark, keluar hotline, belakangnya ada Gravity Well. Loh, kok mendadak langsung dibales ya? Ya, gua rasa ini dari tim Cerberus memang mereka punya setup, tapi mereka nggak expect. Mereka nggak bisa dapetin atau momen tersebut. Itu kerugian yang besar banget, walaupun itu termasuk untung juga ya sebagai Spectre, bermodalkan Spectre dapetin 2 kill dan masuk ke gun round, dan round keempat untuk tim MITH. Nah, Cerberus juga memiliki senjata yang kuat, bahkan ada Blade Storm yang dipegang dari seorang Red Novel. Approach yang lumayan cukup santai ya dari kedua tim, mereka antisipasi terbaru, apalagi MITH tuh nggak punya Sova mah. Ya, tadi udah ada ini sih, Little Games yang dimainkan. Tadi dia akhirnya udah pakai 2 smoke dari Loki untuk ngekontrol shower, yang mereka juga nggak terlalu dapat apa-apa setelah drone-nya habis. Mereka juga harus mundur lagi karena mereka tahu akan ada banyak utility yang dilemparkan ke arah mereka. Dan akhirnya end up ini kita kayak dari awal lagi, belum ada map control dari sisi manapun dari kedua tim. Sudah masuk ke 45 detik, masih berkumpul di area E sepertinya. Akan coba approach dari shower dan akan ada upik yang dilakukan dari Red Neval dan berhasil mendapatkan kadung begitu saja. Sang duel sudah tumbang dan bahkan Red Neval masih ingin lebih lagi. Coba diisolasi dengan slow orb, tapi dia masih coba nge-pick lagi dan akhirnya terkena wallbang. Kok ngaret ini the play, dia tahu udah sangat-sangat low dan dia bahkan hanya tinggal membunuh tanpa melihat. Misalkan 2 pemain yaitu Daikyut dan juga Kishi mungkin bisa dilakukan, tapi setup post plan yang cukup indah dan cukup rapi sudah bisa dimainkan. Tapi Kishi pun kalah di arah U-Haul-nya oleh Wannafly, menyisakan Daikyut seorang diri yang mana ini kayaknya udah susah banget. Setup post plan udah bagus, bahkan udah dipantau juga yang keluar dari arah shower sama Kongaret, dan 1-2-3 masuk ke crosshair-nya. Dar. Dan 2 sama. MITH menyamakan kedudukan, bro. Aduh, ini otot gimbang banget sih menurut gua. Ini udah kelihatan MITH. Aduh, apa itu poking, apa itu teknik roasting. Kita komit guys. Itu dia cowok-cowok yang dibutuhkan, kayak tipikal komit dari MITH aja gitu. Siap. Lihat, mereka kagak poking gitu ke arah B. Trademarknya jalan, trademarknya masih aman. Bukan nggak diapa-apain. Mereka udah one way doang mal. Mereka adu aim. Dan gua rasa ini Cerberus nggak boleh kemakan. Mereka padahal juga isi di arah side A-nya banyak juga. Mereka punya advantage yang besar dari Red Novel yang dapetin entry. Oh no, ternyata ada 2 player dari Cerberus yang berusaha untuk ambil ultimate orb dan langsung dipanis. Dan mendadak saja 5 lawan 3 dengan begitu sangat cepat. Dan Red Novel hanya 1 orang dari tim Cerberus yang memiliki Vandal di tangan. Itu ditembakin doang dan benar saja tidak butuh hal yang rumit untuk bisa mendapatkan orang ketiganya. Dan baik, my god, membunuh tanpa melihat kembali. Kongaret sekali lagi membuktikan bahwa otot saja pun cukup, dan Loki cuman dengan sheriffnya saja harus berhadapan dengan 5 otot besi ini. Menurut gue ini udah impossible moment untuk Loki. Memang mungkin yang dia ingin dapatkan hanyalah 1 atau 2 kill, tapi lu lihat dari MITH pun meskipun dia tahu lawannya cuma pakai sheriff, tapi gak ada yang nge-pick sama sekali. Mereka sama-sama nunggu, gak mau ada kerugian yang banyak dari MITH. Dan ditutup. Lu lihat itu deh, dar begitu doang, dan 3-2 sekarang. Kayak apa ya, bener sih nembak doang dari MITH. Iya, walaupun iya ini masih anggapan senjatanya masih AR-nya sama ya. Yang menjadi pertanyaan nanti kalau dari tim Cerberus kalau udah pakai operator, itu sebenarnya mau gue pertanyakan apakah dari tim MITH itu ototnya bakal kuat. Kelihatan barusan mereka tuh kayak buset nge-swing, dan itu alasan gue kenapa gue prediksi MITH mereka punya otot. Regen Thailand ini ototnya kuat mal, itu dia. Dan ini mungkin jadi salah satu pertanyaan dan juga jawaban tour de force. Namun dari tim Cerberus ternyata mereka salah tebak. Karena tim MITH sih lagi-lagi komitmen mungkin akan ditunjukkan di arah B, poking terlebih dahulu, sedikit berbeda patternnya. Oke, coba bermain variasi yang lebih apa ya, lebih tidak klasik lah.
ada beberapa util yang dimainkan, tapi bakal coba di swing, diaduin lagi Kongaret terlalu Kongaret. kuat Oh my sepertinya. Kongaret nembaknya bener-bener on point dan bahkan ada secret juga yang digunakan. Ini bakalan di swing tapi nggak akan terusir, tapi masuk dari arah hukanya. Oke, Gishi masih bisa melakukan 1 kill ke arah Kadum yang terlalu berani turun dari arah huka dan berhasil mengusir mundur para pemain dari MITH untuk menuju ke arah side yang sudah diisi kembali oleh Loki dan juga oleh Daikyu. Tapi sepertinya akan ada orbital strike untuk nge-clear, memastikan untuk bisa melakukan planting dari MITH, tapi through the fort ini dia yang kita tunggu tapi miss. Oh, wow, berhasil ternyata through the Viper Speed-nya karena Dallon. Kehilangan smoker dari MITH dan Daikyu mungkin akan bisa menjadi pembeda di round kali ini. Masih ada resurrection ternyata dan Kongaret dia harus dibikin pusing dan Akashi memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan 1 kill-nya. 3 melawan 4 tapi belum bisa melakukan planting. Belum ada planting yang dilakukan. 10 detik tersisa. Akashi akan beradu di arah Yuhol, akan tumbang juga tapi masih ada trade kill yang terjadi. Belum bisa planting. Planting yang dipaksa. 3 akan kembali. Plantingnya gak bisa dilakukan. Tersisa Wonderfly seorang di Dancy. Tidak bisa melakukan plan. Digagalin terus, 1 orang mati, diambil, coba plan, gagal lagi, diambil lagi, di plan, gagal lagi, begitu terus sampai habis orangnya. Iya, itu susahnya ya MITH, mereka emang teknik ghosting darah di, walaupun kelihatannya bagus untuk teknik ghosting. Pemain Cerberus itu udah stuck banget, udah stack di arah B itu udah 4 orang. Namun trademarknya itu nyusahin. Plus menurut gue crucial kill-nya adalah seorang Dallon nih, seorang Daikut numbangin Dallon. Dan itu ada spike-nya jauh banget di arah short. Jadi pemain MITH itu harus ngereset. Nah in the end, ya nggak ada waktu. Walaupun keluar Viper Speed, walaupun keluarin Barrier Op. Dan itu barusan walaupun Cerberus menang, mereka punya ekonomi masih tanda tanya. Ini kalau round ini mereka kalah, risetnya bener-bener gila-gilaan banget. Sedangkan MITH masih ada kesempatan, masih bisa nyaman. Kalau mereka kalah, mereka punya loss bonusnya masih cukup oke untuk melakukan buy. Dan round barusan juga boros by the way untuk tim Cerberus. Mereka keluarin 2 ultimate. Sedangkan untuk tim MITH, mereka keluarin 2 ultimate juga. Tapi untuk round kali ini, Kadum nih kalau ambil 1 orb bisa aja buka showstopper. Ya, dari tadi Kadum yang paling sering apa ya? Buang badan ke depan mungkin istilahnya ya. Ya gila tadi. Berkali-kali dia buang badan aja ke depan, tinggal teman-temannya yang melakukan tugas mereka gitu kan. Tapi lagi-lagi akan ada komitmen seorang laki-laki yang ditujukan karena Esai dan Kongaret kembali membuka kill karena Loki. Ada 1 kill lagi dari Red Neville, tapi Akashi dengan judge-nya langsung dihantam kepala dari Kadum begitu saja kembali. Kadum membuang badan begitu saja. Jadi 4 lawan 3 retake yang cenderung mudah. Tentu saja Red Neville berhasil mendapatkan 1 kill karena Dallon. Tersisa Wonderfly dan juga Kongaret. Apakah Kongaret sekuat itu ototnya untuk melakukan clutch kali? Tapi Red Neville pun membuktikan ototnya juga tidak kalah kuat. Kongaret sudah terlihat di arah short, dia pisahkan langsung di stick dan diadu. Kongaret bisa dapat 1 kill. Mungkin yang kedua tidak, ternyata Gishi masih mampu mendapatkan Kongaret begitu saja. 4-3. Ini yang dibutuhkan Cerberus menurut gua. Harus ada 1 orang yang berani untuk ngaduin pemain-pemain dari MITH dan Red Neville datang sebagai orang tersebut. Iya, walaupun Loki itu barusan sedih banget. Cuma kasih info, mau coba juga apa ya? Mungkin ngancurin atau through the smoke. Dia yang kena. Nah, ini masalah dari tim Cerberus. Ketika mereka nggak punya deep map control ke arah mungkin bathroom dan juga U-Hall, itu akan mempermudah tim MITH untuk melakukan retake. Cerberus untuk melakukan retake. Karena gue rasa objektif dari tim Cerberus ini mereka udah ngerti banget. Ketika spike plan, mereka coba tembusin. Mereka juga menang crossfire gunting-guntingannya dari arah bathroom dan juga side. Dan itu akan menyusahkan MITH. Plus, mereka MITH tuh harus dapetin entry. Dan ketika nggak dapetin entry, ya susah juga untuk nahannya. Karena mereka lagi-lagi tadi gue bilang nggak punya map control di arah bathroom. Jadi kelihatan one way tok gitu kan. Ya menurut gua defense yang dipertunjukkan oleh Cerberus bagus banget. Mereka pakai judge di U-Hall, mereka ambil juga bathroomnya, mereka nembusin dan ya Red Neville stepping up, trip ditembusin. Langsung ada smoke ditembusin. Ya, Cerberus memiliki apa ya? Tingkat adaptasi yang lumayan lah dan MITH kembali harus melakukan
time out mereka karena mereka ngerasa butuh varian baru dalam attackingnya. Mungkin akan ada poking yang lebih banyak lagi atau mungkin mereka akan bermain lebih komit. Kita belum tahu nih. Daikyo coba untuk melakukan swing karena sedikit efek flash dari temannya sendiri juga, jadi flashnya menurut swingnya belum terlalu efektif dan bakal dimajuin lagi. Kok ngaret nggak takut bos, this is kok ngaret bakal langsung di flash, di swing kangga, langsung dia petik jari dan pindah ke tempat yang lebih aman. Ini lu lihat dari tadi kayaknya dari Emit ya ngajakin swing-swing kayak gitu terus kan. Dan Cerberus sadar, jangan guys, sudah jangan terlalu diladenin kalau yang main kayak gitu-gitu. Kita mundur aja dan lagi-lagi poking di arah B, rotate ke arah A. Tapi sekarang mereka punya tugas yang lebih banyak lagi menurut gue dari MITH. Mereka harus masuk dan shower sih, bedroom yang akan menjadi kuncinya juga dari Loki. Dia juga punya Cosmic Divide untuk melakukan retake. Apakah akan ada retake sekali lagi yang dimainkan? Bakal coba langsung masuk dengan showstopper dari Kadum. Dia masuk ke arah U-Hole-nya yang sebenarnya sudah kosong. Apakah Kadum akan melihat karya yang benar? Tidak. Ternyata ditembakkan showstoppernya begitu saja. Dan bahkan plantingnya belum dilakukan. Baru planting dan udah muncul semua. Udah ready untuk retake semua dari Cerberus Esports. Apakah Cosmic Divide akan langsung di pop? Belum, ternyata barrier orb-nya udah habis. Itu wall kayak nggak ada harga dirinya. Red Neval juga akan siap melakukan retake kali ini. Udah tahu satu pemain kelihatan dan akan ada Cosmic Divide langsung. Masih ada wall ternyata. Gak bisa langsung di begitu aja. Dan udah kelihatan. Ini dia Cosmic Divide yang sangat berguna. Dan diffuse-nya di stick terus digagalin. Simple retake dari Cerberus membuahkan hasil yang begitu manis. Itu dia, simple play dilawan simple play juga bro. Iya, gue suka banget. Walaupun awalnya jadi pertanyaan besar untuk tim Cerberus, trademarknya itu di ghosting mode doang tuh dari tim MT ya, cuma kasih bumbu boros untuk melakukan setup. Tipikal dari agent composition ini pasti boros mau. Mereka kayak harus keluarin banyak karena mereka nggak punya sofa. Mereka harus clearance di beberapa spot yang menurut mereka tuh annoying. Dan mereka juga kayak berusaha barusan tuh apa ya, ngepoking terlebih dahulu di awal-awal buat narik rotasinya. Dan ya itu menurut gua masalahnya dari tim MITH. Apalagi tadi Cosmic Divide pasti kayak nggak ada yang ngeh gitu kan. Ya, tapi untuk pelajaran masalahnya adalah seenggaknya sisain 1 atau 2 utility kayak Molly. Bener. Untuk post ban kita itu sama sekali gak ada Snakebite atau Molly ya. Kalau Pencil mungkin buat entry atau 1 Snakebite buat nge-clear angle lah, oke lah. Tapi kayak tadi bener-bener gak ada utility. Mereka harus nahan pakai badan juga yang udah ditungguin dengan angle yang lebih bagus tentunya dari Cerberus. Itu pelajaran yang harus diambil sih untuk MITH. Dan sekarang kita masuk ke ronde ke-9, akan bermain shower dari tim MITH. Sudah dapat sebenarnya, tapi droning ini menurutku drone yang cukup berharga karena akan memastikan arah shortnya itu clear. Tapi apakah mereka sadar di arah short? Dan benar saja udah ketahuan, tapi miss the shot dari Red Neval. Harus langsung mundur mengambil posisi yang lebih defensif dan dia gagal mendapatkan shot keduanya. Bahkan masih ada Loki yang langsung di reflect juga sama Dallon. Jadi mereka sudah bisa berhasil masuk dan di pocketnya pun di clear dengan sangat baik. Nggak butuh babi. Seekers masuk swang swing. Hilang 3 dari Cerberus. 2 pemain tersisa harus melakukan retake. Smoke habis, tambah lagi. Kita punya 2 controller. Dan langsung bermain pasif angle saja dari tim MITH. Dan Kishi masih punya full utility sebenarnya. Tapi di wall. U-Hole-nya di wall. Nggak bisa lewat sana bang. Harus bermain barengan. Ataukah bakal coba nge-save operator aja dari tim Cerberus. Bakal coba di swing, ternyata bakal coba di try sama Daikyo. Dan bahkan Daikyo tumbang di tangan Kadum. Sudah dipastikan ini akan menjadi round milik MITH dengan ada 1 operator yang diamankan oleh Kishi yang gagal bahkan mendapatkan exit frag-nya ke arah Kadum. Setidaknya nilai positif yang bisa didapat adalah 1 operator berhasil diamankan. Benar. Dan MITH juga pastinya gembira, happy banget. Mereka masih ada 4 pemain yang stay live. Ekonominya cukup bagus. Gue suka banget little detail yang dipertunjukkan oleh MITH. Patternnya sama, toxic screen dibentangkan ke arah short sama backside, tapi pergerakan dan approach-nya berbeda. Biasanya mereka start di arah short dan mereka tuh nggak pernah kasih kayak apa ya namanya, mereka kasih presence di arah bathroom. Dan sekarang mereka buka simple aja, buka 1 seekers dan informasinya udah dapat jelas. Main
apa teritori main mereka tuh enak banget, nge-cross aja di arah triple box dan gak ada yang bisa ngedinai juga. Terus dilakukan dan orbital strike dikombokan dengan slow off tapi gak ada yang kena. Operator dari Returnfall dipaksa untuk teleport, sedangkan Kisi ikutan teleport. Dia ketakutan guys. Dan Kadum langsung nge-swing, di-tag sama Trademark, dapetin entry-nya. Dan Hunter's Fury pun dibuka tapi masih belum ada connection dan Spike akan di-planting 5 lawan 4 harusnya. Itu yang bagus banget. Dan ada sedikit misplay sebenarnya kayaknya dari Cerberus, menyebabkan mereka harus bermain 4 pemain untuk retake kali ini. Dan ini retake yang cukup sulit tentu saja, karena ya posisi dari MTH sudah jauh diunggulkan dan benar saja coba ditembusin smoke-nya tentu akan berbuah buruk. 3 hilang kali ini dari Cerberus dan bakal coba dicari sama Kongaret, tembusin aja snake bite-nya dan Kongaret nyari. Kongaret ingin lebih, Kongaret nggak mau puas sampai situ saja. Gak pengen dapetin operator lagi, pengen dibunuh operatornya begitu saja. Dan Red Neval, apakah dia bisa selamat dari pengejaran kali ini? Bakal ketahuan, tapi Loki berhasil fly di arah yang punya Kongaret, berhasil dapat 1 kill. Dan tinggal orang terakhir sang operator men, tapi Red Neval akhirnya tidak miss. Tembakannya apakah masih bisa selamat Red Neval sampai akhir round? Dan tidak di-swing ternyata sama Kadum. 5 sama, itu menurut gue round yang cukup krusial yang dibuang sama Cerberus sih. Kayak tadi ada sedikit miskom kayak di arah Bilongnya. Gue gak tahu miskom atau enggak, tapi gue suka kombonya slow orb sama orbital strike. Dan ketika 2 player kedengeran juga, mereka langsung gaspol guys. Dan gue rasa MITH dari round ke-10 barusan mereka akhirnya sadar trademark di arah Hookah tuh gak hancur-hancur. Gue rasa objektif mereka at least ngancurin trademark dulu di arah Hookah, karena Hookahnya itu bener-bener jarang banget untuk disentuh. Cuma diganggu keluar Bubot. Udah. Dan ya itu adalah salah satu kuncian juga sebenarnya untuk tim Cerberus. Dan ya untuk sementara waktu untuk MITH sekarang masih dengan pattern yang sama, pattern yang membosankan, anti push. Dan gue suka karena mereka juga harus sadar ekonomi dari tim Cerberus tuh nggak cukup bagus. Red Novel juga ketahuan pakai operator yang bisa aja di mana aja keberadaannya, apalagi dari tim MITH tuh nggak punya sofa. Jadi mereka nggak bisa semena-mena lari begitu aja selonong untuk dapetin teritori atau poking ghosting mode on. Nah, Red Novel operatornya ternyata connect. Dan itu adalah controller dari tim MITH. Namun mereka masih punya 1 Brimstone. Oke, looking for more, dia masih bisa selamat. Dan looking for more lagi, gagal, miss the shot 3 lawan 5. Red Novel, dia nahan sendiri. Ada Rolling Thunder, triple kill. 1 player udah stuck banget. Dan follow up udah datang, ini bagus banget untuk Cerberus, 5 lawan 2. Bantuan pun datang. Kongaret dapetin 1, dia dapetin yang kedua. Dan alone. Apakah dia bisa memberikan keadaan flashnya connect? Alone. Untungnya nggak di-swing. 3 lawan 2 sekarang. 15 detik. Teleport dilakukan. Udah kedengeran 2 player. Langsung buka Seekers. Alone. Harus langsung spike plan. Waktunya sedikit. Dan dia dapetin kill terlebih dahulu. Masih ada waktu. 4 detik. Oh, itu another one. Dan Akashi jadi last man standing. Udah ketahuan. Terdengar blinded. Operator di tangan 50 HP. 1 lawan 2, dan dia kasih banyak waktu untuk pemain-pemain MITH mereset. Dan ternyata Akashi ini bergerakan saving. Ini saving, ya. Ini lebih bagus saving. Oh my god, MITH bisa selamat walaupun Returnfall dapat triple kill mal. Menurut gue tadi banyak apa ya? Ini kayak banyak keraguan dari Cerberus sih, kayak mereka kayak terlalu takut untuk nge-swing gak sih? Beberapa kali tadi kayak Rolling Thunder dikomboin sama Flash juga, tapi ya Red Neval dia cuma pengen sekali updraft, dan Bad Stormnya bahkan tadi cuma ngelempar 1 kunai di ke arah shortnya. Padahal tadi di pocket ada 1 pemain dan oke. 5 sama dan oke, Rolling Thundernya sampai ke kita seperti banyak banget itu hesitation kayak gitu. Banyak banget hesitation dan kita sudah kembali ke dalam gamenya sekarang 5-6. Dan inilah last round in the half. Dan lu lihat itu Viper main jauh bener tuh. Spot yang jarang diisi tuh. Lu tau gak sih attacker spawn nyobain tuh yang gak pernah diinjak lagi. Selain pas-pas masih spawn. Ya udah dibiarin aja ada di map tapi gak pernah diapa-apain. Dan ya oke. Masuk ke last round in the half kita.
sudah ada default yang dilakukan oleh MITH dan belum ada korban yang terjadi. Kayak yang berani adu tembak cuma Red Neval doang tahu dari Cerberus kelihatan. Bener. Ya kayak iya tompoannya nih, pentolannya. Ya ini mungkin sedikit bug ya guys. Ini waktunya nggak tahu berapa detik masih ada spy plan, tapi kita akan move on terlebih dahulu. Lagi-lagi dari tim MITH masih mempertunjukkan pergerakan-pergerakan santai, sedangkan patternnya sedikit ganti nih untuk tim Cerberus. Mereka taruh trademark di arah garden. Oh, sepertinya udah kedengeran beberapa step. Dan trademarknya juga udah ngedetect. Aftershock dibuka untuk ngedelay, tapi tetap aja gaspol dari MITH berusaha untuk masuk entry. Ada smoke di arah hookah. Red Neval dapat satu, tapi langsung ada trade. GC dengan flashnya hanya memberikan presence. Akashi main gila, dapetin satu kill. Dan WannaFly dengan triple kill ya. Dan sekarang meninggalkan seorang Daiko dan tiba-tiba saja MITH yang menutup roundnya. Dan 7-5 MITH. Take a lead 2 angka mal. Ya itu apa ya? MITH cuman kayaknya utility yang berasa bagi mereka cuman smoke sama nembak. Jadi pakai smoke doang. Pakai smoke doang mereka main. Yaudah guys, smoke. Oh sama wall mungkin sama wall kalau yang berasa smoke, ya. Yang wall, dimana gas. fungsi wallnya sama juga buat nutupin juga. Ya udah mereka smoke wall ya sekali masuk udah adu tembak habis itu. Kayak nggak ada yang gimana banget ngadu tembak dan ya Cerberus juga mau nggak mau akhirnya adu tembak juga kan. Kayak apa ya? Serba salah. Kayak lu ragu nge-swing salah, lu nge-swing juga kalah gitu. Jadi bingung juga nih dari Cerberus nih kalau begini nih. Enggak, yang lu bingung tuh Kadum tuh dia jadi backstep, bukan jadi entry. Ya buka kok. Kingdom ya. Jadi kita bakal ngeliat terlebih dahulu data penjualan Radianet dari Kingdom di tahun 2049 kuartal kedua kalau nggak salah itu bacaannya, dimana penjualan paling banyak untuk ke arah daerah Ascent kayaknya dan Indonesia juga termasuk seperti di sana. Ya, ini gua ngomong apa juga ya pura-pura ngerti aja, aja kita. Ya mungkin 60%-nya tuh pembelian dari Jamal ya. Iya 60% dari gua dan tapi tadi first half-nya menurut gua Cerberus banyak banget ngebuang round yang sayang sih. Kayak apa ya? Yang harusnya tuh mereka menang gitu. Ini harusnya ya kalau tadi Cerberus sesuai yang seharusnya tuh sebenarnya 75 buat Cerberus gak sih? Ready. Harusnya ya, harusnya. Iya, lagi-lagi kayak tadi blunder 2 lawan 5 yang bisa Iya. dibalikin dan ya another kepentok, kesundur, kejedot sama barrier off. Tapi ternyata Cerberus mereka masih stick commit. Pensialnya dibuka juga nih, pemborosan sih. Ini dari kedua tim lumayan boros nih. Dari kedua tim satu buang dash, satu buang pensial. Tapi pertanyaannya dari Cerberus apakah mereka tetap commit? Mereka seakan-akan udah ambil yang deep banget sampai ke arah A-side, ke arah bathroom lebih tepatnya. Ambil orb dan gua rasa di sini masih slow tempo kayak ya kasih apa ya namanya play ghosting kok kata Jamal. Kasih PHP dikit. Iya, tapi lagi-lagi kalau misalkan kita ngomongin sama-sama boros di ujungnya yang nggak akan diuntungin MITH Defender. gak sih? Ada defender apalagi. Ya karena mereka aja main cuman modal smoke doang. Jadi kayak nggak terlalu masalah buat mereka jadi boros juga. Masih ada drone, masih ada 2 flash dari Cerberus. Mungkin bisa dapetin satu spot, bisa ngamanin map control dan drone sudah langsung dibuka. Tapi ada Poison Cloud juga yang bakal dijaga dekat dan Daikut. Ada smoke tambahan, ternyata Daikut harus coba bertahan tapi WannaFly berjaga dengan sangat sigap. Bahkan dimajuin WannaFly nembusin smoke, dapat 3 kill. Di arah side juga diobok-obok ternyata sama Loki dan juga Red Neval. Dan spike-nya belum bisa bergerak dari tempat tersebut, bakal coba dianterin menuju ke arah side. Apakah bisa melakukan planting? Tapi Red Neval dia kebingungan, terlalu banyak angle karena posisinya awkward banget. Tapi kena timing, pegang terus Tungori. WannaFly dengan 4 kill. Apakah akan ada ace pertama kali ini? Dan benar, tidak ternyata akan ada trade kill untungnya. Tapi Loki tadi hampir saja bisa melakukan clutch, tapi kok ngaret datang sebagai pahlawan. MITH kembali mendapatkan angka, tapi round yang sangat aneh, sangat awkward untuk kedua tim lagi. Buset. Kayak itu mungkin terakhir kali kita melihat hal-hal seperti itu. Itu udah gila mal. Nge-push dalam smoke, dia yang nge-push udah rasa-rasa attacker ikutan guys, ngeras. Dia di belakang kayak 2 player dari Cerberus. Terus Dylan juga awkward juga. Dia pengen nompoin pakai molotov.
padahal bisa dipantul. Sedikit ya Ya. funny things, tapi in the end Ya itu beruntungnya dari WannaFly. Salah satu why apa, Mak? moment, salah satu why moment. Why moment sih. Tapi ya itu gila juga sih. Itu WannaFly dapetin 4 kill udah winning condition banget sih. Itu sebenarnya kalau tadi Molly-nya kelempar di tempat yang apa ya, yang patahan balik box itu mungkin nggak bisa ngeplan aman dan bisa dimenangin, tapi ya udahlah ya, itu yang terjadi seperti itu. Red Neval dengan Sheriff bermain di arah hookah, Dylan udah standby banget pegang terus tuh jam tangan, siap untuk melakukan smoke, dan benar saja ada smoke defensif yang ditaruh, dan Dylan sudah mendapatkan 1 kill karena Red Neval sekarang lagi-lagi hanya bermain smoke dan nembak. Smoke tembak dan smoke tembak dari MITH selalu seperti itu, dan membuat dari Cerberus bergeser untuk menuju ke arah long. Menurut gue ini bisa sudah kuat banget sih. Lu punya Sky, lu punya Brimstone, lu punya Res, itu udah lebih dari cukup bos nahan 5 pemain, apalagi 5-5-nya ya cuman modal Sheriff klasik gitu kan. Ini udah lebih dari cukup sih. Ini kalau misalkan tiba-tiba side-nya kalah dari MITH itu itu udah pasti mereka yang blunder sih. Dan ini sudah mulai coba masuk, tapi sepertinya Kadum dengan sangat baik menahan arah hukanya ke arah Daikut, dan benar 3 kill dengan sangat mudah menyisakan Loki yang langsung dihabiskan oleh Kongaret. Jadi 5-9. MITH setup defense yang begitu kuat dengan agent composition seperti itu udah sulit banget. Dan Cerberus pun nggak punya resource yang cukup. 5-9 sekarang. Seketika saja beda 4 angka diungguli oleh MITH. Iya, terlalu sulit ya round barusan, kayak apalagi kayak menjadi pertanyaan Loki kok. Hei, kamu terlalu irit guys, nggak buka smoke. Mentang-mentang beli Sheriff nih, jadi nggak mau smoke, no lihat no. Udah crossfire, ya mau gimana lagi mal? Ya mungkin ada salah satu momen atau skenario trade-nya jalan gitu kan, buang badan terus nge-trade, bisa ngebalikin keadaan, tapi nggak ada. Barusan 95, langsung pas push nyata Reo, no. Seorang Kadum. Ada teleport juga kali ini dari MITH. Ini chaos banget, sumpah nih, chaos apa ini? Mendadak aja udah kelar. Mal, apa mal barusan mal? Apa barusan mal? Itu Gue baru mau nyebutin ada utility recon, gravity well, ngedash, tiba-tiba kelar. itu ya kita tahu Ada dua pemain Frostmisty kan lebih ke arah analisis ya. Dia masih coba mencerna, mau nyebut satu utility aja belum kesebut nih. Roundnya udah beres. Iya, gue baru, wah bagus banget nih, ada flash, follow up, recon, dash. Lah dari belakang hilang 2. Apa yang mau dianalisa mal? Oke, tenang, kalem semua, tarik. Ini tarik napas dulu bisa nggak sih? Ini maksud gua ya, viewernya bahkan juga butuh tarik napas gitu kan. Ada smoke ofensif sekarang di arah Bilong ya, droning coba nutupin smoke, udah kelihatan Kongaret, tapi Kongaret sih akan pede menurut gua main di arah sini. Dia masih punya satu flash juga. Oh enggak, ternyata diusir karena dari arah hukanya bisa jadi masuk, akan coba ditahan tapi dash in sekarang dari Red Neval. Ditahan sama Dylan dengan kedua kill. Yang ketiga bahkan di hold sama Dylan. Orbital strike ready, dan 2 pemain tersisa dari Cerberus sudah stuck di arah garden, dan Kongaret dilihat off angle begitu indah, tapi masih bisa di-swing sama Daikut, dan ada threat kill kembali, dan begitu saja kembali langsung selesai round kita. Komitmen yang langsung dipatahkan. Bahkan mereka nggak bisa napakin kaki mereka ke dalam. Belum nyampe masuk itu. Belum nyampe ke tempat bomnya tuh bisa di-plant. Wow. Ini kalau perumpamaan mal, istilah komitmen Cerberus tuh udah bagus, tapi langsung ditolak mal. Lihat barusan apaan itu dia? Maksud gua. Itu apa? Udah komitmen, dia tuh istilahnya udah nembak nih cewek di bawah, dan dia udah 2 lawan 5, Cerberus udah bisa apa? Itu mereka udah kayak coba, udah guys kita main bareng-bareng, kita coba main trap dan nggak nemuin apapun, nggak nemuin kesuksesan. Ini Emi udah ngeri sih mal. Dylan assist 17, smoke-nya annoying kan juga tuh, jam benten terus dia buka, nembak juga kena. Ya walaupun track keempat tetap aja sakit, dan ini jadi masalah pasti ya, karena ekonomi dari tim Cerberus nggak ada. Loki at least dapetin 1 kill, tapi what's next? Mereka harus dapetin flawless skenario, karena senjata mereka bukan kekuatan dari tim Cerberus sendiri mah. Lu tahu nggak sih, itu assist 17 lebih banyak daripada top frag-nya Cerberus. Itu assistnya Dylan lebih banyak daripada top frag-nya Cerberus tuh udah aneh sih menurut gue. Dan sekarang udah kehilangan satu pemain, Kongaret. Untuk Kongaret lagi nih yang mati. Apakah bisa ada chance? Tapi yang modal Marshall juga cuma 1 pemain.
sedikit harapan diberikan mungkin atau didapatkan oleh Cerberus dengan ada Marcel Nah, dihidupin, dan ditebusin, diburu tanpa dilihat Yuk, lagi. buset. Orbital strike, Rico-nya dihancur, dia reload, isi dapat 1 kill, masih ada Lone Fleet lagi dengan 1 kill dan karet tuh lihat swingnya begitu berbahaya kawan-kawan. 2 tersisa tiba-tiba dari Cerberus. Bakal coba dicek dengan Trailblazer, ngegiga dulu Trailblazernya kanan untuk kelihatan ini Martialnya apakah bakal diadu sekali lagi dan walk ke arah hookah dari Akashi. Masih ada 2 shock dart tapi 30 seconds di arah Esanya juga masih jagain. Dan Akashi bakal langsung kontak sama Alone Fields kalau dia turun dari hookah dan benar saja dia turun. Spike carrier-nya drop, flash. Ya, oke, nggak masalah, masih ada refrag dari Alone Fields. 6-11 untuk MITH, ada sedikit harapan. Tapi itu juga cukup mahal sih untuk MITH, dia ngeluarin Resu sama Orbital Strike. Iya, daripada kehilangan yang gak diinginkan juga. Walaupun di sini why moment dari reload di pelor kayak tadi 12 ya. Kayak merasa nyaman gitu. Kayak udah nggak mungkin nongol deh. Reload dulu dah. Ada temen gue jagain. Lu guys, gue nggak dibantu guys. Kamu tega ngacangin aku. Ya, ini 6-11 ini kelihatan MTS emang mimpin 5 angka dan pertanyaannya Cerberus apakah mereka bisa merespon. Mereka punya 3 ultimate, mereka punya Rolling Thunder dan pergerakan seperti biasa dilakukan oleh tim Cerberus, sedangkan MTS malah mereka melakukan push 2-3 player di arah hookah dan gak dapat apa-apa. Cuman dapat harapan yang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Harapan yang pupus itu adalah yang didapatkan oleh ketiga pemain dari MITH di arah hookah ya, tapi akhirnya mereka dapat kontrol untuk jagain. Jadi kalau mau rotasi pun akan menjadi cukup sulit. Coba ditahan dengan snakebite dari Wannafly, tapi aduh, bakal coba dicek tapi angle-nya begitu sulit untuk dijangkau dan bahkan Wannafly melakukan dapetin 1 coverin lagi dan ternyata Kishi bisa refrag. Lone Field juga dapetin 2 kill langsung. Kongaret menutup ke arah Kishi. Lagi-lagi round. Komitmen yang dibangun kembali ditolak mentah-mentah oleh MITH tepat di wajah Cerberus. 6-12 sekarang match point. Dia makan oleh MITH. Itu dia. Seperti pergerakan ceweknya yang cari informasi terlebih dahulu di arah hookah, mereka dapetin. Oh, ini pasti guys. Dan 2 player ini menurut gua udah ready banget. Udah nggak kurang lebih dari ready apa. Mereka kayak aku udah siap menahan semua komitmenmu. Wannafly menurut gue itu detail kecilnya, drone yang nggak detect seorang kadung dan mereka dapetin entry, Rolling Thunder nggak connect, and ini MITH benar-benar nyaman banget. 4 player udah ready. Dan sekarang scrappy buy dari tim Cerberus, 2 Spectre. Tapi masih ada Tour de Force, masih ada Blast-Storm. Menurut gue masih ada possibility untuk tim Cerberus. Tapi sekali lagi, mereka harus berhadapan dengan Viper Smith. Mereka harus dapetin entry-nya karena di second half lihat berapa kali entry yang didapat di Cerberus, kayak hampir dikit banget. Sedangkan MITH yang kebanyakan mereka menang. Dan lihat Viper Speed, mereka langsung cabut guys. Susah ini guys. Ya, nyisain Daikut yang menggunakan Tour de Force-nya. Apakah ada tembakan-tembakan keajaiban dari sniper Daikut kali ini? Dan Red Neville akan memimpin pasukan Cerberus untuk masuk ke arah side lewat short. Sekali lagi, masih ada molly yang bisa digunakan, masih ada penshells juga, atau ya udah nggak usah pakai utility, kita tembak-tembakan juga boleh karena ini MITH bos. Bakal coba masuk sekarang, ada flash, ada dash juga, tapi lu lihat itu kadung cuma nembak. Ini juga showstoppernya cuma showstopper gusir kayaknya. Bakal ditembakin ke arah short dan gagal dapat siapapun, terkena tag dari Hunter Fury, masih bisa geser dengan satu kali doang. Bakal cuma di swing dari Kishi dan berhasil dapat 1 kill lagi ke arah kadung. Jadi 4 melawan 3 sekarang MITH harus melakukan retake tapi dipush terus sama Kishi. Dapat 1 kill karena Kongaret, kill yang sangat penting. Datang refrag Alone Fields. Jadi 1 melawan 3 sekarang karena Wannafly sisa sendiri di arah belakang. Apakah bakal ketahuan? Oh, gak ada yang ngecek, dia coba trigger disiplin. Loki udah ketahuan, dia coba trigger disiplin. 2 pemain kelihatan dan menjadi 1 lawan 1 dari Wannafly. Orang adalah Kashi dan bisa menyelamatkan Cerberus untuk bisa meneruskan map pertama ke ronde ke-19. Ke ronde ke-20, sorry. Mungkin analisa gue simple. Mungkin kekalahan dari Cerberus karena mereka terlalu cuek. Mereka ditolak mentah-mentah. 1 lawan 3 jadi 1 lawan 1 itu mengerikan mal. Cuek banget gak dilihat belakang. Padahal menurut gue, kenapa lu harus lihat Heaven? Heaven kalau emang jatuh juga kedengeran kan. Dan
seorang Daikut ya udah mantek di belakang side udah nutup pasti. Kayak udah semua udah kelok, tapi si Loki kok masih lihat cuek bah. Masih ada kesempatan anyway untuk tim Cerberus. Masih ada 5 angka sedangkan MITH mungkin itu big question juga untuk di round sebelumnya. Mereka udah buka Viper Smith, mereka cuma di poking, nggak dapet informasi apa-apa, tapi mereka stack gamble di dalam Viper Smith. Walaupun entry mereka kelihatan meyakinkan. Satu detik kesalahan di mana flashnya belum connect, Kadum dapat 1 kill, tapi anyway MITH nggak bisa nutup. Dan mungkin itu adalah kesempatan untuk Cerberus walaupun mereka kalah entry tapi trade-nya jalan dan dapet insight. Postman adalah kekuatan dari tim Cerberus. Namun seberapa lama, seberapa jauh tim Cerberus bisa dapetin momen-momennya? Lagi ada momen-momennya. Wah, lihat komitmen kembali dibangun karena udah Rolling Thunder dan juga Cosmic Divide dari Cerberus. Tapi apa daya mereka sudah kehilangan 1 punggawanya dan bahkan 2 karena Wannafly menahan di depan dari U-Haul dan akhirnya ke refleks setelah ada 2 korban. Red Neval berhasil mendapatkan Wannafly. Planting coba dipaksa lagi bermain di balik Cosmic Divide. Ada Resurrection juga. Apakah akan bisa ditahan? Dia meditasi, berani banget dia meditasi di situ. Untungnya dia udah keluar dari api field dengan 2 kill. Resurrection terbangun. Dan apa daya? MITH kembali hanya melakukan tembak-tembakan dan seketika Cerberus lenyap, hilang. 7-13. Ternyata Kalau jokes analisis teori apa bla 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 tidak berlaku di match kita. itu dia mal. Ini cuma Makanya apa ya? Fire and